Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi bakteri dan fungi, di mana memiliki tujuan yakni mampu mengkaji mikroorganisme dan peranannya dalam kehidupan. Untuk materi yang akan dikaji meliputi yang pertama ada Eubacteria, yang kedua Archaebacteria, dan yang ketiga fungi atau jamur. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Eubacteria, di mana memiliki 10 submateri yang akan kita kaji. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga struktur, yang keempat bentuk, yang kelima gram positif dan gram negatif, yang keenam cara hidup, yang ketujuh klasifikasi, kedelapan kelompok utama, 9 reproduksi, dan ke-10 yaitu peranan. Pengertian Eubacteria. Eubacteria biasa disebut sebagai bakteri sejati, di mana merupakan suatu organisme uniseluler atau bersel satu dengan tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik yang umumnya tidak berklorofil pada dinding selnya. Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang hidup dimanapun. Istilah bakteri berasal dari bakterion, yang artinya batang kecil. Eubacteria adalah organisme bersel tunggal yang mikroskopis. Ciri-ciri Eubacteria. Yang pertama, mampu hidup di dalam tubuh suatu organisme dan lingkungan luar. Yang kedua, memiliki ukuran lebar sekitar 0,5 sampai 1 mikron dan panjang sampai 10 mikron. Yang ketiga, dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan atau ikatan polisakarida dan protein. Yang keempat, memiliki membran sel yang tersusun atas protein dan fosfolipid. Yang kelima, ada yang bergerak dengan cara berguling dan menggunakan flagela. Yang keenam, ketika pada lingkungan yang buruk dapat membentuk endospora untuk melindungi diri atau spora di dalam sel. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur Eubacteria, di mana akan disajikan sebuah gambar yang sudah memuat beberapa struktur Eubacteria yang akan kita kupas satu persatu. Yang pertama ada kapsul. Kapsul ini menunjukkan pada bagian atau lapisan yang berwarna merah. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel bakteri. Pada umumnya, kapsul tersusun atas senyawa polisakarida, polipeptida, atau glikoprotein. Kapsul berfungsi untuk alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat perekat pada inang, sumber makanan bagi bakteri. Selanjutnya ada dinding sel. Ini menunjukkan pada bagian lapisan yang berwarna kuning. Dinding sel ini pada bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi sel bakteri. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel ini menunjukkan pada bagian lapisan yang berwarna hijau. Membran sel bersifat semi-permeabel, yang mana memiliki fungsi mengatur keluar masuknya zat yang ke dalam maupun keluar pada sel bakteri. Selanjutnya ada sitoplasma, yang menunjukkan pada bagian yang berwarna krem, nih, atau coklat susu ini ya.
di mana sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ditunjukkan pada ini bulatan-bulatan atau butiran-butiran kecil yang melayang-layang di sitoplasma. Ini yang dinamakan ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada plasmid. Plasmid ini pada beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil yang dinamakan plasmid. Ini ya. Selanjutnya ada pili. Untuk pili, pada permukaan sel bakteri gram negatif seringkali terdapat banyak bagian seperti benang pendek yang disebut pilus atau fibria. Nah, ini pili juga biasa disebut sebagai fibria. Nah, pili ini merupakan alat lekat sel bakteri dengan sel bakteri lain atau dengan bahan-bahan padat lain, misalnya makanan sel bakteri. Nah, selanjutnya ada vakuola gas. Vakuola gas ini hanya terdapat pada bakteri-bakteri fotosintetik hidup dengan cara menampung air. Vakuola gas ini memungkinkan bakteri menampung pada permukaan air, sehingga menjadikan sinar matahari untuk fotosintesis. Selanjutnya ada flagela. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral, di mana flagela ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada atrik, yaitu bakteri tidak mempunyai flagela. Yang kedua ada monotrik, bakteri yang mempunyai satu flagela pada satu ujungnya. Yang ketiga ada lofotrik, bakteri yang mempunyai flagela 2 atau lebih pada bagian ujung-ujungnya. Yang keempat ada amfitrik, yaitu bakteri mempunyai flagela atau lebih pada kedua ujungnya. Dan yang terakhir ada peritrik, bakteri yang mempunyai flagela yang merata terdapat di seluruh tubuhnya. Bentuk eubakteria. Terdapat 3 macam bentuk. Yang pertama ada bentuk batang atau basil, di mana memiliki 3 jenis. Yang pertama ada monobacillus, yang kedua diplobacillus, dan yang ketiga streptobacillus. Untuk monobacillus merupakan bentuk batang tunggal. Contohnya ada Escherichia coli, Lactobacillus, Salmonella typhi. Yang kedua diplobacillus, itu bentuk batang berpasangan. Contohnya Renibacterium dan Salmoninarium. Yang ketiga Streptobacillus atau batang berkoloni membentuk rantai. Contohnya ada Acetobacter psilinum. Yang kedua yaitu bentuk bulat atau kokus. Ini memiliki 6 macam. Yang pertama ada monokokus atau bulat tunggal. Ini contohnya Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua ada Diplococcus, merupakan bulat berpasangan. Contohnya Diplococcus pneumoniae. Selanjutnya ada Streptococcus atau bulat berkoloni bentuk rantai. Contohnya ada Streptococcus pyogenes, Streptococcus thermophilus, ada Streptococcus lactis. Yang keempat, Staphylococcus merupakan bulat berkoloni seperti buah anggur. Contohnya Staphylococcus aureus. Yang kelima ada Sarcina, yaitu 8 sel kokus membentuk kubus. Contohnya ada Sarcina roseae. Terus yang terakhir ada Tetracoccus,
yaitu bulat terdiri atas 4 sel koloni. Contohnya ada Pediococcus cerevisiae. Yang ketiga, ini ada bentuk spiral atau spilium. Memiliki 3 jenis. Yang pertama ada vibrio atau koma, yaitu lengkung kurang dari setengah lingkaran, contohnya vibrio koma. Yang kedua ada spirillum, yaitu lengkung lebih dari setengah lingkaran, contohnya spirillum minor. Yang ketiga spirochaeta, yaitu lengkung seperti kumparan, contohnya Treponema pallidum. Bakteri gram positif dan gram negatif. Pada tahun 1884, seorang dokter dari Denmark, Hanna Christian Gram, yang mengembangkan teknik dalam sistem pewarnaan untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding sel. Bakteri diwarnai dengan zat warna violet dan zodium. Kemudian dibilas atau dicuci menggunakan alkohol dan diwarnai dengan warna merah sekali lagi. Apabila bakteri menunjukkan warna ungu, maka dikelompokkan pada jenis bakteri gram positif. Dan apabila bakteri tersebut menunjukkan warna merah, maka dikelompokkan pada jenis bakteri gram negatif. Penjelasan yang memungkinkan mengenai mekanisme pewarnaan gram didasarkan pada struktur dan komposisi dari dinding sel bakteri. Bakteri gram negatif mengandung lemak atau substansi seperti lemak dan lipid dalam persentase lebih tinggi daripada yang dikandung pada bakteri gram positif. Dinding sel bakteri gram positif, gram negatif, cenderung lebih tipis daripada dinding sel bakteri gram positif. Cara hidup bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup yang dapat hidup di berbagai tempat atau habitat sesuai dengan cara untuk mempertahankan hidupnya. Untuk bertahan hidup dan menjalani aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hidupnya, seperti bereproduksi dan bergerak, bakteri memerlukan makanan. Berdasarkan cara dalam memperoleh makanannya, bakteri dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri yang dapat memperoleh energi dengan merombak makanan yang telah diperoleh melalui proses respirasi. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Kita akan mengupas mengenai bakteri autotrof dan bakteri heterotrof terlebih dahulu. Yang pertama ada bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membentuk makanannya sendiri hasil dari senyawa-senyawa anorganik. Nah, bakteri ini dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan asal sumber energinya yang digunakan, yaitu ada bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Untuk bakteri heterotrof, merupakan bakteri yang tidak dapat membuat atau menyusun makanannya sendiri. Kebutuhan makanan diperoleh dari organisme lain berupa senyawa organik. Bakteri heterotrof dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu saprob dan parasit. Mengenai 2 jenis bakteri autotrof, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof, kita akan mengupas satu persatu, yaitu pertama bakteri fotoautotrof terlebih dahulu. Bakteri yang mempunyai pigmen-pigmen fotosintetik. Bakteri fotoautotrof menggunakan sumber energi yaitu cahaya untuk menyusun bahan organik yang dijadikan sebagai bahan makanan. Contohnya bakteri fotoautotrof seperti Rhodopseudomonas, Rhodopspirillum, dan Chlorobium. Untuk bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan hasil reaksi kimia untuk memperoleh energi.
Reaksi kimia tersebut meliputi amonia, besi, nitrit, belerang. Contoh yang termasuk bakteri kemoautotrof yaitu ada Hydrocanomonas, terus Methanomonas, Nitrosomonas nitrosococcus, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk bakteri heterotrof itu dibagi menjadi dua juga tadi. Yang pertama ada bakteri saprop atau saproba, merupakan bakteri yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan organisme lain yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Contohnya yang termasuk bakteri saprop antara lain Escherichia coli, terus Califacicula, Califibrio, dan Lactobacillus casei. Terus selanjutnya ada bakteri parasit. Merupakan bakteri yang memperoleh makanannya dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya. Contohnya yang termasuk bakteri parasit antara lain Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheria, Francisella tularensis, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai bakteri aerob dan anaerob. Yang pertama, bakteri aerob. Bakteri aerob merupakan bakteri yang memerlukan oksigen untuk tetap hidup. Contohnya yang termasuk bakteri aerob antara lain Nitrosococcus, Nitrosomonas, Acetobacter, dan Nicardia asteroides. Selanjutnya ada bakteri anaerob. Merupakan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk tetap hidup. Contohnya yang termasuk bakteri anaerob antara lain Enterobacter, Lactobacillus, Clostridium bacillus, Escherichia, dan Streptococcus. Kelompok utama bakteri. Bakteri dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada proteobakteri, yang kedua Chlamydia, yang ketiga Spirocheta, yang keempat Cyanobacteria, yang kelima gram positif. Di mana proteobakteria ini dibagi juga menjadi 5 jenis. Yang pertama ada proteobakteria alfa, yang kedua proteobakteria beta, yang ketiga proteobakteria gamma, yang keempat proteobakteria delta, dan yang terakhir proteobakteria epsilon. Reproduksi bakteri. Bakteri tidak mengalami mitosis dan meiosis. Hal ini yang membedakan antara bakteri prokariot dengan sel eukariot. Reproduksi bakteri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara seksual dan yang kedua aseksual. Untuk reproduksi seksual atau kombinasi genetik dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada transformasi, konjugasi, dan transduksi. Transformasi merupakan perpindahan materi genetik yang berupa DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Pada proses transformasi yang dilakukan, DNA bebas dari sel bakteri pendonor akan mengganti sebagian dari sel bakteri penerima, akan tetapi tidak terjadi dengan kontak secara langsung. Contohnya yaitu Streptococcus pneumonia dan Haemophilus. Proses tersebut pertama kali ditemukan oleh Frederick Griffith pada tahun 1982. Yang kedua, konjugasi. Konjugasi merupakan perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui jembatan sitoplasma. Bakteri pendonor adalah bakteri pemberi materi genetik atau DNA. Bakteri tersebut memiliki tonjolan yaitu pili yang berfungsi sebagai alat untuk mempermudah tubuh bakteri ketika menempel pada bakteri penerima donor. Proses konjugasi yang terjadi dalam reproduksi bakteri pertama kali ditemukan oleh Laderberg dan Taliun pada tahun 1946. Yang ketiga, transduksi
merupakan salah satu jenis pertukaran DNA yang paling rumit. Pada jenis rekombinasi genetik bakteri melibatkan bakteriofag yang berperan sebagai virus untuk menginfeksi sel bakteri. Ketika bakteriofag menempel pada sel bakteri sekaligus menyisipkan DNA ke dalam bakteri dan akan bertindak sebagai parasit. Virus tersebut kemudian akan memanfaatkan enzim yang ada dalam bakteri untuk mereplikasi, melisiskan, dan membelah sel bakteri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aseksual, di mana untuk reproduksi aseksual ini dilakukan melalui pembelahan biner. Pada pembelahan ini menghasilkan sel anak yang sama sifatnya dengan sel induknya. Pembelahan biner hampir sama dengan mitosis pada sel eukariot. Akan tetapi pembelahan biner tidak melibatkan kromosom dan serabut spindle. Pembelahan biner dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh dengan tegak lurus. Fase kedua, yaitu dinding melintang akan terbentuk mengikuti tumbuhnya sekat. Fase ketiga, yaitu terpisahnya kedua sel anakan yang bersifat identik. Ada bakteri yang segera terlepas dan terpisah sama sekali. Namun ada juga bakteri yang tetap bergandengan setelah dilakukan pembelahan. Bakteri yang demikian adalah bakteri dengan bentuk koloni. Peranan bakteri. Bakteri memegang peranan penting di biosfer, yaitu sebagai daur ulang kimia. Contohnya prokariota kemoheterotrofik yang berperan sebagai dekomposer untuk menguraikan bangkai, tumbuhan mati, dan zat buangan sehingga akan melepaskan suplai nitrogen, karbon, dan unsur-unsur lain. Selanjutnya ada interaksi ekologi. Bakteri memiliki peran penting dalam banyaknya interaksi ekologi. Bakteri yang memiliki ukuran sangat kecil seringkali membentuk suatu hubungan simbiotik dengan organisme yang jauh lebih besar. Pada umumnya, organisme yang lebih besar dalam hubungan simbiotik ini berperan sebagai inang dan yang lebih kecil disebut simbion. Ketika bakteri dan inangnya berpartisipasi dalam mutualisme, interaksi di antara keduanya sama-sama memperoleh keuntungan. Pada interaksi komensalisme, hubungan ekologis yang menguntungkan satu spesies namun tidak membahayakan atau menguntungkan untuk spesies lainnya. Contohnya, pada tubuh manusia yang terdapat bakteri hidup lebih dari 150 spesies menutupi sebagian kulit dengan lebih dari 10 juta sel per sentimeter persegi. Beberapa dari spesies ini merupakan komensalis. Tubuh manusia menyediakan makanan bagi mereka, seperti minyak yang dikeluarkan dari pori-pori, sedangkan mereka tidak membahayakan atau menguntungkan bagi manusia tersebut. Terakhir, dari beberapa bakteri menjalin hubungan parasitisme, yaitu hubungan ekologis ketika suatu parasit memakan isi sel atau jaringan cairan tubuh dari inangnya. Beberapa kelompok parasit membahayakan, namun tidak membunuh inangnya. Setidaknya mereka bukan secara langsung seperti patogen. Contohnya yang ada pada usus manusia. Selanjutnya, bakteri memiliki dampak berbahaya dan menguntungkan bagi manusia. Yang pertama, bakteri patogen atau berbahaya. Bakteri patogen merupakan bakteri yang menyebabkan sekitar separuh dari semua penyakit manusia. Semua bakteri patogenik yang telah diketahui merupakan bakteri yang mendapatkan reputasi buruk atau membahayakan. Contohnya ada Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit paru-paru tuberkulosis. Terus ada Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera, Salmonella typhi yang menyebabkan demam tifoid, dan lain sebagainya. Untuk bakteri dalam riset dan teknologi ini bakteri yang menguntungkan. Contohnya ada bakteri E. coli dalam
pengelolaan gen dan pemanfaatan Agrobacterium tumefaciens dalam produksi tanaman-tanaman transgenik, misalnya beras, emas. Terus, contohnya pemanfaatan bakteri yang digunakan untuk pembuatan keju dan yogurt, dan lain sebagainya. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu Archaebacteria, di mana memiliki 5 submateri. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga struktur, yang keempat klasifikasi, dan yang terakhir peranan. Pengertian Archaebacteria. Secara umum, Archaebacteria adalah sel-sel kuno atau sel yang paling awal yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, dari kata archaio yang memiliki arti kuno. Archaebacteria adalah organisme tertua yang berada di bumi. Archaebacteria terbiasa hidup dengan lingkungan yang ekstrim dan diduga merupakan lingkungan kehidupan awal di bumi. Archaebacteria dinamakan juga sebagai bakteri purba. Semua Archaebacteria ini hidup pada lingkungan yang ekstrim, yaitu lingkungan di mana tidak semua makhluk hidup dapat tinggal dan hidup di sana. Contoh lingkungan ekstrim tersebut seperti lava, mata air panas, dasar laut dalam, dan laut dengan kadar garam tinggi. Ciri-ciri Archaebacteria. Yang pertama, dinding sel tidak terkandung peptidoglikan, tetapi terkandung lipopolisakarida. Yang kedua, hidup bebas, tidak ada yang parasit dan bersifat non-patogen. Yang ketiga, bentuknya bulat, batang, spiral, atau tidak beraturan. Yang keempat, termasuk organisme ektermofil yang memiliki ukuran 0,1 sampai 5 mikron. Yang kelima, reproduksi dengan cara pembelahan biner atau membentuk tunas atau fragmentasi. Yang keenam, dapat diwarnai dengan pewarnaan gram, memiliki sifat anaerob. Struktur Archaebacteria. Yang pertama ada flagella sebagai alat bergerak, yang kedua kapsul sebagai alat pertahanan dan perlindungan untuk mencegah kekeringan dan sebagai sumber makanan bagi bakteri, yang ketiga dinding sel sebagai penentu bentuk sel, yang keempat membran plasma, molekul atau zat tertentu yang dapat ditransfer, selanjutnya ada ribosom, berkontribusi terhadap kelangsungan hidup bakteri selama sintesis protein. Selanjutnya sitoplasma sebagai tempat reaksi kimia untuk sel. Selanjutnya klorosom mengandung pigmen klorofil dan pigmen lain yang berperan dalam fotosintesis. Ada vakula gas untuk memungkinkan bakteri mengapung di permukaan air dan mendapatkan cahaya. Selanjutnya plasmid. Sirkular DNA dapat diwariskan dengan membawa gen tertentu. Plasmida berada di sitoplasma. Mesosom sebagai pembangkit energi, yakni pusat pembentukan dinding sel baru dan pembelahan sel. Klasifikasi Archaebacteria. Yang pertama, bakteri metanogen. Merupakan bakteri penghasil metana yang diperoleh dengan cara mereduksi CO2 dengan H2. Bakteri metanogen termasuk dalam bakteri anaerob yang memiliki sifat paling tidak toleran terhadap oksigen atau akan teracuni jika adanya oksigen. Sebagian besar bakteri ini hidup di tempat yang miskin oksigen, seperti di lumpur atau di rawa-rawa. Contohnya, ada Metanomonas dan Methanobacterium. Yang kedua,
ada bakteri halofil. Merupakan salah satu bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Kondisi yang optimal untuk pertumbuhan bakteri ini dengan berkadar garam sekitar 20%, tetapi ada pula yang hidup pada lingkungan dengan kadar 10 kali keasinan air laut. Contohnya bakteri halofil seperti Halobacterium. Yang ketiga ada bakteri termofil, merupakan bakteri yang dapat hidup atau bertempat tinggal pada lingkungan bersuhu panas. Lingkungan yang bersuhu panas ini cenderung bersifat asam disebabkan mengandung sulfur. Bakteri termosidofil merupakan bakteri yang hidup di lingkungan bersuhu panas dan asam. Contohnya yaitu Sulfolobus, Thermus aquaticus, Bacillus cardoliticus, dan Bacillus caldotenax. Peranan Archaebacteria. Yang pertama, industri makanan, yaitu contohnya ada Aorizai, terus ada Aspergillus niger, A. niger, Bacillus coagulans. Yang kedua, tambahan untuk deterjen dan sabun cuci. Contohnya Streptococcus bovis, Bacillus stearothermophilus, dan B. Lactobacillus plantarum. Yang ketiga, sebagai penghasil gas bio. Yang keempat, untuk mengatasi pencernaan. Itu contohnya ada Achromobacter atau Alkaligenes. Yang kedua, Pseudomonas. Yang ketiga, Arthrobacter dan Acinetobacter. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai fungi dan jamur, di mana pada pembahasan kali ini memiliki 5 submateri. Yang pertama ada pertumbuhan dan reproduksi jamur, yang kedua sifat-sifat jamur, yang ketiga struktur jamur, yang keempat klasifikasi jamur, dan yang terakhir peranan jamur. Pertumbuhan dan reproduksi jamur. Yang pertama, melalui aseksual atau vegetatif. Yang kedua, melalui seksual atau generatif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur seperti persediaan oksigen, kelembapan yang tinggi, dan persediaan bahan organik. Jamur adalah saprofit dan dapat hidup dari bahan yang mengalami pembusukan atau bahan organik yang telah mati. Jamur dapat melakukan reproduksi dengan cara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Jamur dapat memperbanyak diri dengan melakukan produksi sejumlah besar spora aseksual jika kondisi habitatnya sesuai. Jamur akan mencari dan mengabsorpsi molekul-molekul organik untuk mendapatkan kebutuhan energi dengan melewati dinding selnya. Jamur akan mengabsorpsi molekul-molekul kecil yang selanjutnya diabsorpsi dan dipakai secara langsung atau disusun menjadi suatu molekul organik dalam sel. Pada reproduksi seksual atau generatif, menurut Peltzar, spora seksual dihasilkan dari peleburan dua nukleus. Ada beberapa spora seksual, yaitu ada Ascospora, adalah spora bersel satu yang terbentuk di dalam kantung atau pundi yang disebut ascus. Biasanya terdapat 8 ascospora pada setiap ascus. Yang kedua ada Basidiospora, adalah spora bersel satu yang terbentuk pada struktur yang berbentuk ganda yang disebut basidium. Yang ketiga Zygospora, adalah spora besar berdinding tebal yang terbentuk ketika ujung-ujung dua hifa yang secara seksual serasi, dinamakan gametangnia. Yang keempat yaitu ada Oospora.
Oospora adalah spora yang terbentuk pada struktur betina, khususnya yang dinamakan oogonium, pembuahan telur atau oosfer oleh gamet jantan yang terbentuk di dalam Antheridium sehingga menghasilkan oospora. Sifat-sifat jamur. Ada 3 sifat jamur, yaitu yang pertama parasit obligat, yang kedua parasit fakultatif, yang ketiga saprofit. Untuk yang pertama yaitu parasit obligat, hanya dapat hidup dalam inangnya dan tidak dapat hidup di luar inangnya. Contohnya ada pneumonia carini adalah khamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Yang kedua parasit fakultatif, jamur yang termasuk parasit fakultatif dapat bertahan hidup di luar inangnya. Jamur jenis ini dapat bersifat parasit apabila hidup pada inang yang sesuai dan akan bersifat saprofit jika hidup pada inangnya yang tidak sesuai. Contohnya, Pythium sp yang hidup sebagai saprofit pada tanaman yang lembab dan dapat menyebabkan penyakit busuk pada kecambah tembakau. Yang ketiga yaitu saprofit. Jamur yang bersifat saprofit dapat melapukan susunan dari zat-zat organik, misalnya pada kayu tumbang dan buah jatuh. Selain itu, hifa juga dapat menyerap secara langsung bahan-bahan organik berbentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya. Contohnya yaitu marga trichoderma yang dapat mendekomposisi limbah organik menjadi kompos. Struktur jamur. Secara umum, jamur didefinisikan sebagai organisme eukariotik yang memiliki organel dan inti. Jamur tersusun atas hifa yang merupakan benang-benang sel tunggal yang panjang, sedangkan kumpulan dari hifa disebut miselium. Miselium adalah massa benang yang cukup besar terbentuk dari hifa yang saling membelit ketika jamur itu tumbuh. Jamur mudah dikenal dengan melihat warna miseliumnya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan, di mana ini terdapat bagian-bagian atau struktur dari tubuh jamur. Yang pertama ada tutup jamur, ini seperti tudung. Yang kedua ada cincin ini pada batang jamur. Yang kedua ada lamela di bawah tutup jamur, ini. Terus hifa, ini kalau diperbesar ada hifa, ini hifanya di sini. Terus ini inti sel, terus ada septa itu ini, septa yang coklat-coklat. Terus selanjutnya ada miselium atau kayak akar-akar. Klasifikasi jamur. Jamur terdiri dari 4 kelas utama, yaitu yang pertama Chytridiomycetes. Sebagian besar Chytridiomycetes merupakan organisme akuatik. Chytridiomycetes adalah jamur yang memiliki flagel. Cara dalam menyerap makanan menggunakan cara absorpsi. Dinding sel jamur ini terbuat dari kitin. Sebagian besar Chytridiomycetes membentuk spora berflagel tunggal atau disebut zoospora dan membentuk hifa senositik. Yang kedua ada Zygomycetes. Anggota Zygomycetes memiliki hifa yang banyak inti dan tidak bersekat disebut hifa senositik. Kebanyakan kelompok ini merupakan saprofit, berkembang biak secara seksual dengan zygospora dan secara aseksual dengan spora. Pada saat sporangium pecah, sporangiospora akan tersebar, dan jika jatuh pada medium yang cocok akan tumbuh dan menjadi individu baru. Hifa senositik akan berkonjugasi dengan hifa lainnya sehingga membentuk zygospora. Yang ketiga yaitu ada Ascomycetes.
Kelompok jamur ini memiliki ciri spora yang terdapat pada kantung yang disebut askus. Askus merupakan sel yang membesar yang di dalamnya ada spora yang dinamakan askospora. Setiap askus biasanya memiliki sekitar 2-8 askospora. Kelompok ini memiliki 2 stadium perkembangbiakan, yaitu stadium askus atau seksual dan stadium conidium atau aseksual. Banyak Ascomycetes yang bersifat mikroskopis dan hanya sebagian kecil saja yang bersifat makroskopis dan memiliki tubuh buah. Yang keempat yaitu ada Basidiomycetes. Sebagian besar dari anggota Basidiomycetes adalah jamur payung dan cendawan. Basidiomycetes memiliki hifa yang bersekat. Fase seksualnya dengan cara membentuk basidiospora yang terbentuk dalam basidium, dan fase aseksualnya ditandai dengan pembentukan conidium. Conidium maupun basidiospora pada kondisi tertentu dapat tumbuh dengan cara membentuk hifa yang bersekat melintang berinti satu. Kemudian hifa tersebut akan tumbuh membentuk miselium. Peranan jamur. Jamur memiliki 2 macam peranan, yang pertama menguntungkan, yang kedua merugikan. Untuk jamur yang menguntungkan itu ada 5 macam, contohnya yang pertama yaitu ada Volvarilla volvaceae atau jamur merang yang berguna sebagai bahan pangan protein. Yang kedua Rhizopus danucor yang berguna sebagai bahan makanan industri, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Yang ketiga, Saccharomyces yang berguna sebagai fermentator dalam industri seperti keju, roti, dan bir. Yang keempat, ada Penicillium notatum yang berguna sebagai penghasil antibiotik. Dan yang kelima, Hierophorus dan Lycoperdon pinnatum yang berguna sebagai dekomposer. Untuk peranan jamur yang merugikan, terdapat 6 contoh. Yang pertama ada Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Yang kedua ada Phytophthora instan yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Yang ketiga ada Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme cair. Terus ada Albuco merupakan parasit pada tanaman pertanian. Ada pneumonia carini yang menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Dan yang terakhir ada Candida sp menyebabkan keputihan dan sariawan pada manusia.